Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tetap di mata kuliah pelajaran ini. Hari ini kita akan belajar tentang cara cepat menggambar diagram momen. Untuk saat ini sumber yang saya ambil itu dari Dr. Structure. Seperti biasa ST11. Soal-soalnya ya. Jadi hari ini kita tidak mengerjakan soal, tapi kita mereview soal ya, mereview soal-soal, contoh soal supaya kita lebih mahir lah. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Jadi ini simple beam ya. Di bawah ini shear diagramnya. Nah, kita review ulang. Kenapa bisa shear diagramnya seperti ini? Ingat ini ada 2 kN ke atas, ke arah atas ya. Nah, jadi dia ke atas. Di sini dari titik 0 sampai titik 5 meter tidak ada yang terjadi, makanya dia lurus. Terus ada 4 kN turun. Jadi turun 2 lagi. Jadi 2 kN. Terus dari titik B ke titik C tidak ada apa-apa, makanya gini. Terus ada 2 kN untuk menutup. Nah, seperti itu ya. Oke. Gampang ya, kita lanjut. Nah, ini dia moment diagramnya. Bagaimana cara menghitung moment diagramnya? Baik, jadi kalau menghitung moment diagram, teman-teman tidak memerlukan soalnya ya, tidak perlu soalnya. Jadi yang paling penting itu kita lihat dari shear diagramnya. Nah, ini ingat tadi berapa ini? 5 meter ya jaraknya, 5 meter. Sebelahnya juga 5 meter. Oke, bagaimana caranya menghitungnya Bang Bay? Nah, jadi kalau di momen itu dimulai dari 0 titiknya. Bisa juga tidak sih, kalau misalnya ada AX biasanya. Kalau ada AX itu tidak dimulai dari 0. Nah, kita hitung luasan di bawah sini. Luasannya berapa? Panjang kali lebar 2 dikali 5. Dapat 10 kan ini, 10. 10 pas di titik ini. Titik. Nah, 10 tarik garis dari sini ke 0, dari 0 ke sini ya. Oke. Nah, sebelah sini ini, tapi ini kan plus ya, plus. Makanya dia plus ke atas. Nah, sekarang bagian ini adalah minus. Jadi minus 2 kN dikali 5 meter juga. Panjang kali lebar dapatnya minus 10. 10 kurang 10, nah minus 10. Jadi dia turun lagi nih ke sini. Oke, paham ya? Masih gampang kok. Sekarang yang ke contoh soal yang kedua. Oke, seperti biasa 1,83 ini naik terus ini 5 kN turun. Coba aja 5 dikurang 1,83 itu pasti 3,17 kN. Nah, itu 3,17. Ikut lagi baru 6,17 naik. Terus ini baru ditutup dengan 3. Paham ya? Paham. Gampang lah itu. Nah, kita hitung lagi. Ini, lihat lurusnya nih. Nah, atas gunung ini adalah luasan ini 1,83 dikali berapa tadi ya? Lupa. Aduh. 1,83 dikali 2 ya. 1,83 kali 2. Jadi 3,67. Sorry, ini ada ininya. Kita hapus dulu. Hapus semua. Oke. Tadi 3,67 terus. Nah, ini lagi ujung sini. Pokoknya dia ujung ini lurusannya itu tuh dapat 9 kN. 3,17 kali 4 meter ya. Coba aja 3,17 kali 4 pasti hasilnya 9. Bukan sih. Sorry, bukan 9. Iya. Kita kali dulu ya. 3,17 kali 4. 17 kali 4 itu hasilnya itu 12,68. Nah, 3,67 dikurang 12,68. Tunggu ya. Nah,
hasilnya itu 9. Jadi 12,68 ini dikurang lagi dengan yang 3,67. Jadi turun dia 9. Nah, 9 terus ditutup dengan plus lagi 3 kali berapa? 3 kali 3, 9 juga. Nah, itu dia. Jadi kembali lagi ke titik 0. Oke, ulang lagi ya. Jadi pertama positif 1,83 ini dikali 2 meter disimpan, terus negatif dikurangi 3,67 ini dikurangi 12,68 dari 3,17 dikali 4 minus ya, terus balik ulang ke 0 karena plus lagi 3. Oke, 3 kali 3 9. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Nah, contoh soal selanjutnya seperti ini. Kalau dia beban terdistribusi itu agak ini ya, untuk momennya agak sulit. Dia karena x pangkat 2 atau bilangan polinomial 2 itu biasanya bentuknya curve atas atau curve bawah. Oke, kita kerjakan saja. Seperti biasa 8 naik. Nah, ujung ini itu adalah luasan dari kotak, tapi kan dia ke bawah. Jadi 3 kali 4 12, 8. Makanya ini 4 nih. 4. Terus 4 terus lagi dia terus kan tidak ada apa-apa, naik lagi 4 gitu, Bro. Oke. Paham ya? Kita lanjut. Nah, ini diagram gesernya, shear-nya, diagram momennya ini. Diagram momennya itu seperti ini. Kita lihat ya bagaimana. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah jadi jarak dari sini ke sini itu adalah 1,37 meter. Jarak dari sini ke sini itu adalah 2,67 meter. Nah, gitu, Bro. Ini dapatnya dari mana? Kalau kalian pakai penggaris pasti dapat. Jadi itu agak lama ya. Jadi kita lanjut saja. Kita hitung masing-masing segitiga ya. Luasnya 1/2 kali alas kali tinggi. 1/2 kali alasnya 2,67 dikali tingginya 8. Hasilnya berapa? Itu 10,7 kilonewton meter. Nah, kita yang kedua lagi. Yang ini 1/2 kali alas kali tinggi, 1/2 dikali 1,37 dikali berapa? 4 dong ya. Kan tingginya 4. Jadi hasilnya itu 2,7 kilonewton meter. Oke. Kita sudah tahu luasan segitiga 1 dan luasan segitiga 2. Kita lakukan. Jadi di titik tengah ingat selalu kalau di diagram gesernya 0 itu pasti di diagram momennya maksimum. Jadi titiknya maksimum di sini. Kita sudah hitung tadi luasannya berapa? 10,7. Jadi sampai situ. Nah, tapi gini. Di sini ada bilangan polinomial ya. Pasti di sini ada bilangan polinomial atau kuadrat biasanya, atau kuadrat pangkat 3, tapi ini yang kita pakai kuadrat. Nah, bilangan polinomial 2. Kalau yang lurus-lurus kayak gini, kayak lurus gini aja, itu biasanya tidak berpangkat. Kalau dia bengkok, menurun atau mendaki, itu biasanya polinomial x pangkat 2. Kalau di shear-nya, nah sekarang kita menentukan nih apakah dia kurvanya ke bawah atau kurvanya ke atas. Nah, aturannya adalah kalau di shear-nya angkanya semakin menurun, semakin mengecil, maka dia
kurvanya terbuka. Kalau angkanya semakin meninggi, misalnya seperti ini, dari 0 sampai 5 misalnya. Nah, biasanya itu dia terbuka. Kurvanya terbuka. Nah, karena seperti itu, makanya kurvanya ini begini ya. Gitu. Paham ya? Maaf kalau terlalu cepat. Nah, sekarang kan ini positif. Kita ke segitiga yang kedua yang negatif. Segitiga yang kedua kita dapat 2,7, berarti 10, karena negatif berarti 10,7 itu dikurangi 2,7, hasilnya berapa? 8. Nah, dapatlah titik 8 ini. Tapi kurvanya karena dia tetap menurun, minusnya semakin besar, maka kurvanya begini. Nah, jadi ini juga kurvanya begini. Nah, gitu. Lalu turunlah ke 0. Lihat ini kan 4 meter. Kita lihat. Nah, 4 kali 2 8 kan? Nih. Nah, 4 kali 2 8. 8-nya minus. Jadi turun lagi sampai titik 0. Gitu, bro. Kita hapus dulu ya. Semoga mengerti. Jadi hitung saja luasannya. Luasan ujungnya ini, terus pasti dapat ini, terus hitung lagi luasannya, dapat ini kanannya, terus ini. Gitu, bro. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh soal 4. Cara-cara sigma fx-nya 0 ya. Sigma f-nya juga 0. Sigma m-nya ada, ingat di sini minus 12. Jadi MA-nya 12. Jadi kayak gini. Jadi shear-nya tidak ada, tapi momen diagramnya ada ya, 12 atau negatif. Ini ingat, ini pakai teori itu ke bawah positif, ke kiri positif, berlawanan jarum jam juga positif. Itu maksud saya kalau pakai ini teorinya. Tapi teman-teman bisa coba atas positif, kanan positif, dan searah jarum jam positif, itu juga bisa. Yang penting konsisten. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh soal 5. Ini menantang ya. Oke, kita contoh soal 5. Ada dua jenis beban ya. Ada beban terpusat, beban titik 2 kN, dan ada 1 kN itu beban terdistribusi dari titik 1 sampai. Oke, kita mulai. Dari ini teman-teman ingat hitung reaksi perletakannya dulu, tapi karena lama diketahui aja ya, 0,67 dan 7,33. Jadi hitung dulu. Jadi 0,67 ini naik, cek, oke. Tidak ada gaya di sini dari 0 sampai 3 meter, makanya dia lurus. Ini shear diagram ya. Terus nah ini nih, saya pakai warna lain aja ya. Saya pakai warna kuning aja ya. Ini orange. Nah, di sini nih, kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman bisa lihat ini. Nah, sampai titik ini itu adalah kotaknya, ini kita pisahkan kotaknya itu. Jadi 1 meter, 1 kali 1. Jadi 2 kan? Jadi 0,67 itu dikurangi 2. Minus 2 karena turun kan? Jadinya berapa? 1,333 kan? Nah, ini 1,33 ini. Nah, terus ada lagi beban terpusat 2, makanya turun lagi, jadi ditambah 2, jadi tunggu ya, sorry salah saya, ini 1 ya, 1 bukan 2, kurangi 1, jadi ini 0,33, jadi turun 0,3333. Nah, ditambah 2 beban terpusat, jadi turunnya jadi 2,33. Nah, terus dia terus lagi nih sampai sini. Kita hitung apa ini? Dari sini aja, 2 dikali 1. Jadi 2 dikali 1 hasilnya 2 kan?
Ini kita hanya tinjau sebelum dapat roll yang di sini nih, sebelum dapat roll di sini. Ingat ya. Oke. Jadi cuma kan dapatnya 2. Jadi 2,33 ditambah 2 jadi 4,33. Nah, di sini nih. Oke. Nah, terus kan ada gaya ke atas dari roll. Itu sebesar 7,33. Jadi 7,33 dikurang 4,33 hasilnya itu 3 kan. Nah, jadi ke atas sampai 3. Terus karena di sini yang kita hitung lagi itu 3 kali 1 km 3 kali 1 kan. Jadinya 3. Jadi karena minus ke bawah. Ini kenapa minus ya? Karena dia ke bawah. Jadi ke bawah jadi 0 ulang gitu, bro. Oke? Paham ya? Oke. Kita hapus semua dulu. Kita ke momen lagi. Nah, di momen ini yang agak seru ya, seru. Pertama, teman-teman lihat dulu di sini. Nah, ini kan kotak ya. 0,67 kali 3. 0,67 kali 3, coba hitung, pasti hasilnya 2. Nah, ini segitiga yang pertama, ini 2. Dia lurus. Nah, menuju puncak atau titik 0 ini, teman-teman harus tahu dulu titiknya. Di mana ini paling penting ya. Titik 0 ingat titik 0 di shear diagram itu maksimum di moment diagram. Jadi titik ini adalah 2/3 meter. Ini sudah ditentukan di sini ya. Ada sedikit salah pengertian. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita harus cari segitiga kecil ini nih. Caranya adalah kita menggunakan perbandingan segitiga. Yaitu 2/3 meter. 2/3 meter yang ini. Terus dibagi 0,67 tingginya. Dibagi sepertiga. Sisanya kan ini ada sepertiga. Dibagi, ini kita sebutnya H. Oke, H. 2/3 H ya sama dengan 0,335. Intinya H sama dengan 0,335. Terus pakai hitung sudah luasnya 1/2 alas kali tinggi. Dapatlah 0,06. Nah, makanya kita hitung ulang ya, Jadi ketika sampai sini di 2,22 itu minus H kan. Jadi minus segitiga bawah ini. Jadi 2,22 dikurang 0,06 jadinya 2,16. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kan dia masih tinggi di 2,16. Kita hitung lagi bagian ini nih. Jadi ada 2. Aduh. Kita hapus. Jadi Jadi kita hitung 2 bangun. Yang pertama 2,33 dikali 2,33 ini dikali 2 meter kan kotak nih. Jadi 4,66 sama 4,33 ini kalian kurangin 2,33 jadi 2 kan. Dikali tingginya kan 1/2 alas kali tinggi. Tingginya apa? Tingginya 2, alasnya 2. Jadi hasilnya 2. Nah, 4,66 tambah 2 itu adalah hasilnya berapa? 6,66. 6,66 kurangi dengan 2,16 hasilnya 4,5. Nah, makanya titik ujung ini 4,5. Oke, paham? Karena di sini sudah terlanjur curve-nya seperti ini, berarti akan menerus curve-nya begini. Oke. Nah, sekarang yang terakhir. Kita hitung luas segitiga ini 1/2 dikali alas dikali tinggi 1/2 dikali 3 dikali 3. Berapa hasilnya Bang Bay? 4,5 ya. Jadi titik ini 4,5-nya positif. Jadi berarti 4,5 ini dihabiskan jadi 0. Tak gitu. Nah, persoalannya adalah apakah dia kurva begini atau kurva terbalik begini. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau dia ke arah atas, maksudnya dia semakin menurun. Ini kan dia semakin menurun. Nah, berarti dia kurvanya
kayak ini ya kurvanya tuh gini. Nah gitu ya. Oke, semoga membantu. Kalau misalnya tidak mengerti bisa bertanya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.